Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dapati pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Baik, silakan duduk kembali. Saya bacakan sekali lagi Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini atau tema khotbah sore hari ini lebih dari pemenang. Ayub pasal 7 ayat 1, kalau saudara lihat di situ berkata seperti begini. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Kalau dalam terjemahan sehari-hari, terjemahan lama, bahkan terjemahan yang lain, bukankah manusia harus bergumul? Kata bergumul di situ itu sama dengan diartikan seperti begini. Bukankah manusia harus bertinju, harus berlomba, harus berkelahi di muka bumi ini? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan yang bekerja, disiksa, dianiaya hanya untuk mendapatkan upah, berkeringat sedemikian rupa hanya untuk mendapatkan upah, siang malam bekerja hanya mendapatkan upah. Namun di bagian awalnya, bukankah manusia harus berkelahi? Hanya dua bagian, kalah atau menang. Artinya begini Bapak Ibu Saudara-saudara, selama Anda dan saya hidup selalu ada pergumulan. Pergumulan dalam rumah tangga kita, pergumulan dengan kesehatan kita, pergumulan dengan pendidikan kita, masa depan kita, masa-masa pacaran kita. Selalu ada pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan puji Tuhan, Alkitab mencatat bagi kita, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya dapati ketika saya belajar tentang bagian ini, ada dua kategori atau jenis pergumulan yang selama kita masih hidup itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama itu ada pada ayatnya yang ke-35 Roma pasal 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Yang saya kategorikan dalam hal ini adalah pergumulan dengan hal-hal jasmani. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, pergumulan mengenai jasmani kita itu yang berat. Makan minum pakai kita, apalagi dalam kondisi pandemi. Pekerjaan biasa-biasa saja, kebutuhan semakin meningkat, pendapatan menurun, kebutuhan meningkat. Di PKM katanya disingkat seperti begitu. Semakin sulit
Dan seperti terkadang ketika menghadapi pergumulan jasmani, makan minum pakai kita, masa depan kita, maka terkadang kita tidak ada senyum lagi. Menghadapi masalah, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, tidak ada lagi senyum. Ibadah pun sulit untuk senyum. Kenapa? Karena kita sementara dalam kondisi kalah, kita bukan pemenang. Tapi dengar baik, Alkitab menyampaikan kepada kita tadi, tetapi lebih dari semuanya itu, kita adalah orang-orang yang lebih dari menang. Menghadapi pergumulan jasmani kita tidak boleh kalah, tapi kita harus menang. Karena itulah Matius pasal 6. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan, apa yang engkau pakai. Bahkan untuk masa depan tidak usah khawatir, karena Tuhan sudah menyediakannya bagi saudara dan saya. Pergumulan yang kedua itu ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua adalah pergumulan rohani kita. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika jasmani kita mulai melemah, pikiran kita juga terkadang mulai kacau. Tapi dengar baik, sebab aku yakin baik maut, kematian sekalipun juga, otomatis kita pasti mati. Dan kalau kita mati sekalipun juga, itu bukan berarti kita harus kalah, tetapi kita dalam posisi menang. Kenapa demikian? Karena dengar baik, karena Allah mengasihi saudara dan saya. Dalam bagian kenapa kasihnya itu sangat luar biasa, bahkan di bagian-bagian awalnya, bahkan dirinya sendiri, anak tunggalnya sendiri, dia berikan kepada saudara dan saya. Mana mungkin dia tidak mau kasih semua. Saya coba belajar bagian ini, dan saya berkata tentang hidup saya, bahwa apapun yang terjadi atas diri saya akan terus melayani, karena Tuhan pasti menolong saya. Coba saya pikirkan, dia mencintai saya, dan ketika dia mencintai saya, dirinya sendiri dia kasih. Dirinya sendiri dia kasih. Di dalam dirinya itu ada berbagai macam kekayaan yang dia punya. Nah, kalau dirinya saja dia kasih, mungkinkah kekayaannya, berkat-berkatnya dia tidak kasih? Saya terlalu yakin dia pasti kasih. Kenapa? Karena dia sangat mencintai saudara dan saya. Dengan demikian, karena dia sangat mencintai saudara dan saya, mari kita juga belajar terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 14, Alkitab berkata seperti begini, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kenapa? Karena Allah sudah mengasihi saudara dan saya. Dan pasti dalam pergumulan-pergumulanmu, baik pergumulan jasmani, baik pergumulan rohani, dia pasti akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Bahkan lebih dari pemenang. Maka lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Beberapa waktu lalu saya coba renungkan bagian ini setelah saya dengar firman Tuhan ini di Pelpri yang dibawakan oleh Pak Amos. Ketika itu saya coba merenungkannya, dan akhirnya saya tulis status di Facebook GPD Mendonga. Memberi atau berbagi sama dengan memberi, bukan karena kita sudah berlebihan,
memberi atau berbagi bukan supaya kita menuai. Memang betul Alkitab bilang semua yang menabur pasti menuai. Amin. Tapi jangan jadikan motivasi. Saya memberi dan berharap diberi. Kalau kita jadikan motivasi pemberian kita. Selanjutnya memberi bukan supaya untuk dibanggakan, dihormati dan lain sebagainya. Tetapi memberi atau berbagi karena kita mengasihi. Berdasarkan ayat ini, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak ibu saudara-saudara, hari ini jika Anda masih punya istri, layani istri Anda seperti berdasarkan kasih. Layani suami Anda berdasarkan kasih. Kalau Anda punya orang tua, layani orang tuamu dengan kasih. Pekerjaanmu, jika engkau sebagai PNS, lakukan dengan kasih. Engkau karyawan swasta, engkau punya usaha atau apapun juga itu, lakukan dengan kasih. Engkau lagi sekolah, baik SD, SMP, SMA, atau saat ini perguruan tinggi, lakukan dengan kasih. Ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan kasih, maka pasti Tuhan akan terus mengangkat engkau, bukan menjadi orang yang kalah, tetapi lebih dari pemenang dalam menghadapi pergumulan kita. Pertanyaannya, apa itu lebih dari pemenang? Ini yang ingin saya bagikan bagi saudara. Apa itu lebih dari pemenang? Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang arti lebih dari orang-orang menang, atau dalam terjemahan yang lain, lebih dari pemenang. Yang pertama, lebih dari pemenang itu sama dengan menang melawan sesuatu yang kuat, sementara kekuatan kita tidak sebanding. Sekali lagi, menang melawan sesuatu yang kuat, sementara kekuatan kita tidak sebanding. Contoh, saudara baca dalam 1 Samuel pasal 17. Ketika itu terjadi peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Dan dalam peperangan itu, saudara-saudara dari Daud ada di medan perang. Daud masih menjadi pengembala domba. Daud dipanggil papanya Isai. Daud, sini, bawakan makanan ini untuk saudara-saudara. Akhirnya Daud berjalan menuju medan perang. Ketika dia sampai dekat medan perang itu, dia dengar sebuah suara yang menggelegar, menantang barisan Israel, maki-maki orang Israel, menantang orang Israel. Mana Tuhanmu? Mana yang jago-jago dari situ? Kasih keluar supaya lawan saya. Hati Daud memberontak. Dia pengen melawan. Tapi sebelum dia melawan, dia diejek oleh saudara-saudaranya. Dia disepelekan oleh tentara-tentara waktu itu. Dan akhirnya dia harus bilang, mau tidak mau saya harus lawan orang ini. Tetapi tahu enggak, Daud waktu itu baru umur 17 tahun. Alkitab bilang bibirnya masih kemerah-merah, tidak punya pengalaman berperang. Sementara Goliat yang dilawan, panglima tentara orang Filistin yang dilawan, itu sangat tinggi, besar. Dia punya perlengkapan senjata yang lengkap. Dia punya pakaian perang yang lengkap. Tombaknya saja berkilo-kilo, tingginya hampir 3 meter. Daud kecil. Akhirnya Daud dipanggil. Saul buka pakaiannya, coba kasih pakai Daud. Tapi Daud ternyata tidak bisa jalan karena tidak biasa. Daud buka pakaian perang itu dan maju berperang seperti seorang anak kecil melawan seorang yang raksasa sekali. Tapi Daud mengandalkan Tuhan.
ketika Daud mengandalkan Tuhan, walaupun senjatanya cuman ali-ali dan batu, tapi Daud memenangkan pertempuran itu. Yang kedua, kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Kalau di dalam pasalnya yang ke-17, Israel dihukum oleh Tuhan karena kejahatan orang Israel memuncak dan meningkat. Maka Tuhan suruh Elia katakan sesuatu tentang bangsa ini. Elia bilang, mulai hari ini hujan tidak akan turun di Israel. Tahun pertama lewat, tahun kedua lewat, tahun ketiga lewat. Bahkan sudah 3,5 tahun, hujan tidak ada setitik pun juga yang turun ke Israel. Jangankan hujan, embun, kabut pun tidak ada. Dan itu mensengsarakan orang Israel. Dalam kondisi itu orang Israel tidak cari Tuhan. Malah melalui Ahab, Raja Israel, berkata, Elia penyebabnya. Mulai tuduh sana sini. Seringkali dalam kondisi bermasalah hidup kita, kita bukan koreksi diri kita supaya kita berubah. Kita seperti orang Israel, mulai tuduh ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Dan pada akhirnya dipertemukanlah Ahab Raja Israel dengan nabi-nabi yang dia punya, dan Elia nabi Tuhan satu-satunya. Elia maju, dan waktu itu hanya Elia sendiri. Sementara Nabi Baal ada 400 orang. Selanjutnya Nabi Asera ada 450 orang. Berarti 400 tambah 450 sama dengan 850 orang. Melawan satu orang saja, Nabi Eli. Pertempuran pun terjadi, tapi bukan pertempuran jasmani. Ini pertempuran rohani. Diambillah lembu yang tambun di Israel 2 ekor. Satu dikasih ke Nabi Asera dan Nabi Baal, satu dikasih ke Elia. Mulai pagi-pagi Nabi Baal dan Nabi Asera mulai membangun mesbah. Taruh kayu dan selanjutnya potong binatang itu. Dagingnya ditaruh di atas mesbah. Mulai mereka bersorak minta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya api turun. Mereka minta kepada Baal, mereka minta kepada Asera. Tapi apa yang terjadi? Malah mereka yang gila. Mereka menoreh-norehkan pisau pedang di muka mereka, di badan mereka, supaya keluar darah. Dengan tujuan Nabi mereka, Allah mereka, melihat kondisi itu dan turun membakar persembahan mereka. Tapi tidak. Setelah itu Elia memulainya. Elia memotong lembu yang dikasih. Dibuatlah mesbah, ditaruh kayu, ditaruh timbunan daging satu persatu di atas itu. Setelah itu Elia sementara menantang. Akhirnya disuruhlah bujangnya, pembantunya, ambil air di bawah, cari air. Saya bingung. Waktu itu sudah 3,5 tahun, seharusnya sudah tidak ada air lagi. Tapi masih ada sisa-sisa air. Diambil, tumpah, taruh, tumpah lagi, kasih basah itu daging. Sampai parit atau got sekeliling mesbah itu penuh dengan air. Dan setelah itu Elia berlutut, Tuhan kirim api. Tidak berapa lama setelah itu api turun membakar persembahan Elia. Dimulai dari airnya dulu. Setelah habis air baru dagingnya dimakan oleh api itu. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini seperti engkau seperti Goliat, engkau seperti Daud yang kecil, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Engkau mungkin juga seperti Elia yang sendiri, seperti tidak mampu lagi menghadapi kondisi itu. Istri tidak bisa mendampingi, suami tidak bisa mendampingi,
Orang yang ada di sekitarmu mengolok-olok engkau. Hai, apa bang kau? Tidak ada juga ayam. Apa kau banggakan? Bisakah kau? Kau punya utang begini, kau bisakah? Kau punya pekerjaan begini, bisakah? Kau punya orang tua miskin begitu, bisa kau sampai lulus nanti kuliahmu? Terkadang seperti begitu. Engkau punya penghasilan seperti ini, mana mungkin impianmu tercapai? Engkau seperti seorang yang dihina, seperti kecil sekali, tidak punya kekuatan apa-apa. Dengar baik, ketika kita mengenalkan Tuhan, maka pasti kekuatan itu turun dan membuat kita bukan hanya jadi pemenang saja, tetapi lebih dari orang menang. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, tegarkan hatimu siapapun juga Anda. Pergumulan apapun juga yang Anda hadapi, dengar baik, masa depanmu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan orang yang berbicara. Beberapa waktu ini ada sebuah status Facebook yang membuat saya merenung. Berkata seperti ini, jangan suka duduk dengan orang yang suka membicarakan orang lain. Karena ketika engkau pergi, engkaulah yang menjadi bahan pembicaraan mereka selanjutnya. Sekali lagi, dibilang begini, jangan suka duduk dengan orang yang suka membicarakan orang lain. Karena ketika engkau pergi, engkaulah yang menjadi bahan pembicaraan selanjutnya. Kira-kira betul kah ini? Hah? Halo, jawab Bi. Kira-kira betul kah? Betul kah tidak? Sepertinya 100% betul. Orang yang sebenarnya cuma mencibir, orang yang cuma mengolok-olok kita, tidak akan memberi apa-apa buat kita. Tapi dengar baik, orang yang diam-diam malah mendukung kita agar supaya kita semakin maju. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka dalam pergaulanmu jangan cari orang yang mencibir engkau, tapi cari orang yang mendukung Anda untuk maju. Amin. Sekali lagi, dalam pergaulanmu jangan cari orang yang cuma mencibir, cuma mengolok-olok, tetapi cari orang yang mendukung engkau supaya engkau semakin maju. Walaupun terkadang orang yang mendukung engkau ini kasar dengan Anda, berkata-kata, ayo majuku, bodoh sekali kak, atau begini-begini, kau kenapa begini? Tapi terkadang orang-orang itulah yang mendukung engkau semakin maju. Tapi kalau orang yang cuma menceritakan engkau, itu tidak akan membuat engkau maju, malah membuat engkau semakin mundur. Dengar baik, kembali ke firman Tuhan, pergumulanmu seberat apapun juga, engkau punya kekuatan, tapi kekuatanmu kecil. Tetapi ketika engkau bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah, maka Allah sendirilah yang turun dan memberi kekuatan kepadamu, sehingga engkau menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang kedua, apa artinya lebih dari menang? Diberi hadiah kemenangan walaupun tidak terlibat langsung dalam pertandingan. Saya butuh 2 orang, yang cewek yang paling kecil dan laki-laki yang paling besar sini. Maju-maju sedikit supaya dilihat. Situ. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini diberi hadiah kemenangan walaupun tidak terlibat langsung dalam pertandingan atau pergumulan. Seperti begini, dia ini sementara lawan ini, kira-kira mana yang menang? Hah? Wih, kau hina lagi Aris, masa dia menang kok? Otomatis dia pasti menang. Dia kecil begini, apalagi ini mantan pemain bola, tendangannya kencang sekali, pasti otomatis dia menang. Nah, karena saya gambaran Tuhan yang melihat kondisi ini tidak bisa apa-apa dia, akhirnya saya geserkan dia ke sana, geser sedikit. Dan
Dan saya lawan dia, otomatis dia kalah. Oke, silakan kau duduk. Dan kemenangan ini saya dapat hadiah. Hadiah ini saya tidak ambil untuk diri saya sendiri, tapi saya kasih ke dia. Tolong diterima. Tapi sebentar kasih kembali. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Seperti itu. Anda tidak punya kekuatan apa-apa. Coba baca dulu ayat 31 dan ayat 3 sampai ayat 33 dari Roma pasalnya yang ke-8. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya dapati seperti tadi, kita tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi Tuhan berpihak kepada kita. Artinya Tuhan yang berperang ganti kita melawan musuh-musuh kita, melawan masalah-masalah kita, melawan tantangan-tantangan hidup kita. Dan disitulah pasti Tuhan menang. Dan Tuhan tidak membawa hadiahnya sendiri, tapi Dia kasih kepada kita. Percayakah saudara dan saya Allah berpihak kepada saudara? Amin. Sekali lagi, percayakah saudara bahwa Allah sementara berpihak kepada Anda? Kalau Anda percaya, mari sama-sama bangkit berdiri dan nyanyikan pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib. Dua hal tentang lebih dari pemenang. Yang pertama, tidak punya kekuatan menang melawan musuh, sementara kekuatan kita tidak sebanding. Diberi hadiah kemenangan walaupun tidak terlibat langsung dalam pertandingan. Kemenangan pasti menjadi bagian saudara.